Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian tentang adab, di mana kita akan membahas tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita menyelesaikan hadis tentang adab makan, malam hari ini kita akan membaca dari hadis Nabi tentang adabus salam, adab di dalam mengucapkan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimas saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal katsir. Wa fi riwayatin lil muslimin war raqibu 'alal mashi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seorang yang lebih kecil untuk mengucapkan salam kepada seorang yang lebih besar, lebih tua. Wal maru 'alal qaidi, kemudian orang yang berjalan hendaklah dia mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan jumlah yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak jumlahnya. War raqibu 'alal mashi, dan orang yang di atas kendaraan, berkendaraan, dia mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini, sebelum kita membahas tentang adab-adab di dalam salam,
Sebagaimana seperti biasa kita akan mengetahui tentang perawinya. Dan perawi di dalam hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Mungkin nama ini sudah tidak asing ya jemaah. Kita itu sudah banyak mendengar nama ini. Abu Hurairah. Mendengar di mana jemaah? Mendengar di hadis. Ya. Kalau di TV ya jarang gitu kan. Ya, kalau TV ya artis banyak kan yang kita dengar namanya itu kan. Di mana Abu Hurairah ini disebutkan ini adalah kalau kita lihat Abu itu bapak, Hurairah ini kucing kecil. Masa namanya bapaknya kucing kecil? Manusia kok, ya. Masa namanya siapa? Ya, bapaknya kucing, kan lucu gitu. Nah, ini adalah nama lakop, bukan nama asli gitu. Bukan nama asli. Di mana nama aslinya Abu Hurairah disebutkan nama aslinya itu adalah Abdus Syams. Abdus Syams. Hambanya matahari. Abdu Asyams. Ini namanya aneh lagi. Nama aslinya ya aneh, nama lakopnya juga apa? Juga aneh. Nama aslinya malah hambanya matahari. Berarti Tuhannya berarti matahari. Sudah nama lakopnya juga aneh. Nama ya aslinya juga Abdus Syams. Dan ketika bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk Islam Abu Hurairah, falakiya Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam fasu'ilu ismah. Ketika itu bertemu dengan Rasul dan dia sudah masuk Islam, ditanya namanya, ditanya siapa namanya, siapa nama kamu? Kemudian Abu Hurairah menjawab, nama saya Abdus Syamsi, hambanya matahari, gitu artinya. Kemudian Rasul mengganti namanya, bal anta Abdurrahman, gitu. Namanya ganti, jangan Abdus Syams, tetapi Abdurrahman, kata Rasul. Ya, ini Rasulnya mengganti. Ya, kalau jenengan tahu ada teman saudara, ya, atau siapa yang namanya kurang pas, so yang jenengan gak usah namanya ganti ini ya, nanti orang tuanya marah, gitu kan. Minimal ke orang tuanya dulu kalau mau ganti nama. Orang tuanya ngasih nama ya sudah 2 hari 2 malam cari-cari, sudah membuat bubur apa? Bubur merah, gitu. Jenengan ngasal ganti nama orang ya jangan. Walaupun mungkin yaitu orang tua minimal apa? Ya bisa ke orangnya atau ke orang tuanya. Namanya misalnya apa? Namanya misalnya Dewa. Wah ini kan. Ini Dewa ini siapa nih? Nah itu wah namanya gantilah, jangan itu, yang baik masih banyak begitu. Karena memang orang-orang jahiliyah dahulu ada yang namanya seperti itu, Abdul Syams. Abdul Ka'bah aja ada kok. Hambanya Ka'bah. Hambanya Ka'bah. Ada lagi yang namanya Abdun Nabi. Wah. Hambanya Nabi. Ada yang Abdul Rasul. Ini juga nggak boleh tetap. Kenapa? Karena penghambaan manusia itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Hurairah ini disebutkan nama kunyahnya. Kalau tadi lakop julukan, nama kunyahnya ada. Apa bedanya lakop sama kunyah, Ustaz? Lakop itu julukan. Kalau kunyah itu nama yang didahului dengan ab, begitu. Abu. Nama kunyahnya Abu Hurairah ini apa? Abu Ahmad. Nah, nama kunyahnya. Biasanya diambil dari nama anaknya. Kalau jenengan punya anak
laki-laki namanya Hasan berarti Abu Hasan. Nama anaknya Muhammad berarti Abu Muhammad. Anak saya namanya Tejo kok Ustaz. Gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, Abu Tejo. Lo gimana sudah ada namanya masa mau diganti ya. Kalau namanya ya kalau anaknya perempuan namanya misalnya Fatimah berarti Abu Fatimah. Kalau namanya ya Aisyah ya berarti Abu Aisyah. Anaknya namanya misalnya ya nama Jawa Kartiem Ustaz ya Abu Kartiem. Nama kan nggak bisa Pak ya. Gimana udah gede anaknya begitu malah mau diganti gimana? Ya. Dan ini nggak wajib harus diganti nggak. Ya. Setelah ngaji, aku pengen punya nama kunyah ya akhirnya yang terkenalnya nama kunyahnya, nama sendirinya apa malah nggak dikenal. Ini yang nggak pas, harusnya nama sendiri ya, walaupun mungkin namanya nggak kelihatan kayak kayak ya ini kan saya sudah ngaji ya, udah lama masa namanya begini ya nggak apa-apa, nggak usah malu ya. Namanya nggak ke Islaman dikit lah ya nggak apa-apa, kita hidup ya di sini ya begitu. Karena ada ya, karena sudah jadi ustadz namanya diganti sampai nama aslinya nggak ada yang tahu sama ya, nama aslinya nggak ada yang tahu, namanya terkenalnya kunyahnya. Kira-kira bapaknya kalau tahu kesel nggak jemaah? Kesel. Wah mudah terkenal jadi ustadz lupa bapak, dulu bapak ngasih nama kamu itu sampai buat bubur apa, bubur merah ya, dicari harinya ya sampai huruf pertamanya itu ada hitungan, sudah terkenal nama aslinya hilang begitu ya. Bersyukur orang tua ngasih nama. Kemudian disebutkan wa huwa Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Kemudian dikenal dengan nama Abu Hurairah gimana? Nah, itu dia. Ya, di sana ada kisah ya, disebutkan kisahnya memang Abu Hurairah itu suka mainan kucing kecil. Nah, gitu. Sehingga beliau pun ya diberikan kunyah dengan Abu atau bapaknya kucing karena ya suka main dengan kucing. Nah, disebutkan beliau tadi dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Ad-Dawsi ini adalah wilayah dari negeri Yaman, jemaah. Wilayah dari negeri apa? Yaman. Jadi disebutkan yaitu ya Ad-Dawsi Abdurrahman bin Sakhar, bapaknya Sakhar. Sakhar ini kalau Arabnya itu aslinya artinya itu burung elang. Aneh lagi berarti ya. Abdurrahman ya namanya banyak, bapaknya burung elang, lucu banget ini. Tapi memang intinya orang jahiliyah dulu itu kalau ngasih nama itu nggak pakai aturan. Ya. Hewan aja bisa jadi nama orang gitu kan. Makanya nggak aneh ada namanya dahulu ada Asad, singa. Ya. Itu ada Asad, ada Fahad. Fahad itu apa? Macan. Ya. Fahad, kemudian Asad. Ya. Begitu. Ya biasanya nama-namanya yang hewan-hewan itulah, hewan-hewan yang ngeri, galak gitu. Kalau cacing kayaknya nggak ada namanya. Nah, kemudian disebutkan bahwa beliau itu masuk Islam, wa islamuhu wa hijratuhu radhiyallahu anhu aslama ketika umurnya wa huwa ibnu thamani wa isyrina sanatan. Dia masuk Islam
ketika umurnya itu 28. Jadi masuk Islam umurnya sudah 28 tahun baru masuk Islam. Jenengan dari kapan beragama Islamnya, Mak? Dari kecil malah, dari kecil, dari lahir malah ya orang tua ya. Kenapa jenengan Muslim, Pak? Orang tua saya Islam, begitu rata-rata jawabannya. Ya. Padahal agama itu bukan turunan. Agama itu bukan turunan, tetapi ya agama itu adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita, jemaah. Banyak orang tuanya Muslim, anaknya kafir ada. Atau sebaliknya, orang tuanya kafir, anaknya Muslim, itu juga ada. Sehingga agama itu bukan karena turunan, tetapi agama Islam itu hidayah, jemaah. Allah memberikan kita hidayah ya di dalam agama Islam. Dia masuk Islam bersama rombongan ya, dari rombongan min qabilati Daus. Nama daerahnya namanya Daus. Makanya tadi namanya Dausi. Orang daerah suku Daus Al-Yamaniyah, penduduk Yaman. Jadi bukan orang Mekah, orang Madinah juga bukan, tetapi dia penduduk Yaman. Ini Abu Hurairah. Setelah dia masuk Islam, dia pun hijrah, ya. Dia waqadimul Madinah wa qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Dia masuk Islam ketika terjadi perang Khaybar. Ya, terjadi perang Khaybar. Nah, perang Khaybar ini terjadi ketika tahun ke-7. Ya, kurang lebih tahun ke-7. Perang Khaybar tahun ke-7, perang antara ketika itu kaum muslimin melawan orang-orang Yahudi yang gara-garanya orang Yahudi kala itu di Khaybar membantu orang-orang musyrikin Quraisy untuk menyerang Madinah. Itu terjadinya perang Ahzab itu karena ada provokatornya, itu orang Yahudi dari Khaybar. Khaybar itu dari Madinah kurang lebih 3 hari perjalanan. Ya, sekarang masih ada benteng-bentengnya Khaybar, itu masih ada. Batu-batunya itu masih ada. Nah, ketika itu masuk Islam. Ya, masuk Islam Abu Hurairah. Cuma setelah masuk Islam Abu Hurairah itu pulang lagi gitu loh. Ya, pulang, dan ketika itu datang lagi ya ketika kurang lebih tahun ke-8-nya. Gitu. Tahun depan baru Abu Hurairah datang ke Madinah. Ya. Datang kembali ke Madinah yaitu tahun ke-8. Karena kurang lebih ketemu Rasul itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Ya, 3 atau 4 tahun lah, ya. 3 tahun lebih. Setelah dia datang ke Madinah, ya, setelah tadi masuk Islam kembali ke daerahnya, kemudian datang lagi, pindah ke Madinah. Apa yang dilakukan di Madinah selama kurang lebih 3 tahunan, ya, 3 tahunan bertemu dengan Rasul. Fasabara Abi Hurairah ala talabil ilmi. Abu Hurairah itu belajar, dan disebutkan wa mulazamatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu mondok. Ya, mondok belajar. Ke siapa? Ke Rasul. Ya. Jadi sampai disebutkan tinggalnya di masjid. Ya. Thumma lazimahu wa wadhaba alaihi ragbatan fil ilmi radiyan bi syab'i batanihi.
beliau tuh sangat semangat di dalam mengkaji, di dalam mendengarkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat semangat di dalam mendengarkan dan mencatat dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau itu bukan hanya sekedar belajarnya mendengarkan hadis dari Nabi itu, ya bukan hanya sekedar rajin, tetapi beliau mencatat dan menghafal jemaah. Ya, mencatat dan menghafal. Ya, kenapa? Enggak cuma mendengar, tapi catat dan ulang dihafalkan. Ya, kalau kita banyakkan apa? Ya, ya jarang yang mencatat. Sehingga gimana apa yang mau dihafalin kan gitu. Ya, jika udah selesai ya sudah gitu. Tapi Abu Hurairah enggak. Beliau itu semangat di dalam mendengarkan hadis Nabi dan mencatatnya. Wa kanat yaduhu ma'ayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya itu dikatakan tangannya Abu Hurairah itu sering berdekatan dengan tangannya Rasul. Jadi mulazamahnya itu nggak cuma dengerin gitu loh. Ya, mondoknya itu bukan belajar ke Rasul itu bukan cuma dengerin, tetapi beliau punya hubungannya sangat dekat dengan Rasul walaupun cuma 3 tahun gitu. Cuma 3 tahun ketemu dengan Rasul. Wa kana yaduru ma'hu haitsu daro, dan Abu Hurairah itu ngikut ketika Rasul keluar, Abu Hurairah ngikut. Rasul keluar kemana? Abu Hurairah ngikut. Ya. Jadi diikuti. Ya. Jadi diikuti. Wa kana min ahfadi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Kemudian jadilah Abu Hurairah itu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Padahal ketemu sama Rasul berapa lama? 3 tahun. Tapi menjadi sahabat satu-satunya yang paling banyak hadisnya. Bahkan dikatakan hadisnya itu sekitar 5.374. Hafal coba. Ucapannya Rasul, hadis-hadisnya Rasul, atau yang dia lihat, atau yang dia dengar, dia menghafalkan itu sampai 5.374. Ya. Jenengan berapa hadis yang banyak hafal? Ya. Ya lumayan apa? Lumayan dikit gitu kan. Oh, lu menghafal ya. Ya nggak apa-apalah kita menghafalkan hadis walaupun 1, 2, minimalnya innamal a'malu bin niat. Nah, itu kan hadis yang di awal biasanya. Nah, beliau itu menjadi orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Padahal ketemu sama Rasul cuma berapa lama? 3 tahunan coba. Mengalahkan sahabat-sahabat senior. Ya. Mengalahkan sahabat-sahabat senior. Abu Bakar, nggak banyak hadisnya. Umar, nggak banyak hadisnya. Bukan berarti ini lebih mulia dari Abu Bakar, enggak. Kenapa? Abu Bakar dia punya keutamaan yang lain. Punya keutamaan yang lain. Satu sama lain sahabat itu punya kelebihan-kelebihan yang lain. Satu sama lain itu beda-beda keutamaannya. Ya. Adapun Abu Hurairah memang hadisnya itu banyak karena dia tadi ngikutin kemana Rasul keluar dia ikut. Saking dekatnya pun sering bersama Rasul. Ya. Dan dia menghafal. Menjadilah dia dari sahabat Rasul yang paling banyak hadisnya. Walaupun ketemu dengan Rasul cuma 3 tahunan. Ya. Banyak sahabat yang ketemu Rasul dari awal. Ada yang 23 tahun malah setelah masuk Islam. Ya. Apa alasannya? Abu Hurairah pun ketika banyak orang yang nanya, kenapa engkau kan ketemu Rasul sebentar? Tetapi kenapa engkau itu hadisnya banyak? Begitu. Kenapa engkau hadisnya yang kau dengar dari Rasul, yang kau lihat itu lebih banyak? Maka beliau mengatakan, wa kana ahduru ma la yahduru sairul muhajirin wal ansar.
Beliau mengatakan karena saya itu hadir di majelisnya Nabi itu sangat sangat rajin yang tidak banyak dihadiri oleh orang Muhajirin dan Ansor. Orang Muhajirin itu orang-orang Mekah yang datang ke Madinah. Orang Ansor itu yang di Madinah. Ya. Kemudian listighalil muhajirin bitijarati wal ansori bihawaijihim. Karena orang-orang Muhajirin mereka siang, kalau pagi mereka banyakan berdagang gitu loh. Nanti belajar ke Rasul ya pulang, kalau selesai dagang mereka belajar. Mereka banyak ya berniaga, bisnis, berdagang. Adapun orang-orang Ansor kalau pagi siang mereka di sawah, di kebun, di ladang. Ya, nanam kurma, macam-macam gandum. Apa kata beliau? Tetapi waqad syahidtu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku itu ya menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi, siang, sorenya, bahkan aku tidurnya pun di masjid gitu. Di masjidnya, di Masjid Nabawi. Ya. Enggak berarti tahu keluar masuknya Rasul, tahu. Kenapa? Tidurnya di masjid. Tinggalnya di masjid. Ya. Berarti bukan berarti ini mengajarkan kepada kita, oh kalau gitu saya nggak mau kerja, saya mau pengajian terus. Enggak. Tetap ada waktunya untuk bekerja dan juga ada waktunya untuk thalabul ilmi. Jangan sampai ya pekerjaan kita melalaikan untuk menuntut ilmu. Afan ya jamaah, ini agak batuk. Kan berarti ini mengajarkan kepada kita agar semangat belajarnya rajin tetapi cari nafkahnya malas. Ini enggak. Tetap menafkahi keluarga menafkahi keluarganya itu wajib ain, atau ini wajib hukumnya menafkahi. Simak ya. Adapun menuntut ilmu, kita belajar bahasa Arab atau belajar ilmu-ilmu yang lain ya, itu fardu kifayah. Makanya kalau di tempat kita ya, di sekolah kita itu yang belajar itu boleh yang keluarga dan boleh yang masih bujangan. Boleh semuanya. Cuma syaratnya bagi yang sudah keluarga itu nanti kita tanya dulu. Ya, kamu belajar gimana keluarga kamu? Ya, saya begini, tak. Saya insya Allah sudah saya cukupi. Saya pulangnya jam 3 sore, nanti saya kerja sampai malam. Ada sebagian yang mereka memang sudah punya usaha, sehingga tidak melalaikan keluarganya. Tetapi kalau ada, ya pengen belajar, tapi belum jelas pekerjaannya. Terus kamu gimana untuk nafkah anak istrimu? Ya insya Allah ada. Insya Allah yang nggak jelas itu kan. Ya, oh maaf, kita nggak terima. Begitu. Jangan sampai belajar di tempat kita, tetapi melalaikan yang wajib, ya, yaitu keluarga. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksikan beliau itu orang yang sangat semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Orang yang sangat semangat di dalam menuntut ilmu, bahkan bersabar atas laparnya. Ya bersabar. Tapi dia mungkin ada uang sedikit, ya kemudian dia gunakan dengan hemat sehingga dia bisa banyak mengambil ya ilmu dari Rasul. Walazimal masjida ma'ahli suffatil fuqara, bahkan tinggalnya itu di masjid, ya. Tinggalnya di masjid bersama ahli sufah minal fuqara, dari orang-orang yang fakir, tinggalnya di situ.
Walaupun demikian, beliau ini memiliki keutamaan yang banyak. Nah, keutamaan yang banyak bisa belajar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun terus tinggal di Madinah sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Di tahun ke-11 Rasul meninggal dunia dan Abu Hurairah tidak kembali pulang ke daerahnya. Beliau tetap tinggal di kota Madinah ya sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Dan selama beliau hidup, beliau sebagai ya pengajar hadis-hadis Rasul. Sebagai pengajar hadis-hadis Nabi. Ya. Dan beliau banyak mengajarkan ilmu. Apa yang dia dengar dulu ketika Rasul masih hidup dan beliau meninggal dunia ya di umur 78 tahun. Beliau meninggal dunia ya umur 78 tahun dan dikuburkan di kuburan Baqi ya yang dekat dengan Masjid Nabawi. Ya, namanya kuburan Baqi dan disitulah Abu Hurairah dikuburkan. Nah, dikisahkan ada salah seorang ulama, beliau ketika mengajarkan hadis, ya, anna Abu Hurairah kana idza jalasa yuhadditsu ahaditsa bi ahadithi Rasul yastahillu kalamahu bi haditsin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul Abu Hurairah kalau dalam majelis ilmunya, mengajarkan hadis-hadis Nabi, kan dulu banyak yang mendengar, banyak yang mencatat, sampai yang kita bahas malam hari ini hadisnya. Hendaklah orang yang kecil mengucapkan salam kepada orang yang tua, orang yang besar, ya, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak, dan seorang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Itu hadis dari Rasul dan beliau yang mendengarnya dan sampai ke kita hari ini. Ya, berkah dari Abu Hurairah. Beliau selalu mengulang ucapannya ketika sebelum mengajarkan ilmu hadisnya yang dia dengar dari Rasul. Beliau mengatakan fayaqulu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi sebelum mengajarkan hadis yang dia dengar dulu dari Rasul kepada jamaah kala itu, Abu Hurairah itu selalu mengulang hadis tadi. Wahai jamaah, Rasul mengatakan begini, gitu. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasul, ya, maka bersiaplah untuk menempati tempat duduknya di neraka. Ini hadisnya sahih. Ya, Rasul mengatakan barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, alias buat-buat hadis palsu, begitu. Barang siapa yang berdusta membuat hadis-hadis palsu yang dia sandarkan atas nama Rasul, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Kemudian barulah beliau mengajarkan hadis yang dia dengar dari Rasul. Ya, ini khawatir, takut juga. Makanya beliau mengatakan, beliau sampai mengatakan begini jamaah. Ya, disebutkan tentang satu ayat ancaman orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ya. Kalau bukan karena saya itu takut, ya, tentang ayat ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, saya juga nggak mau mengajarkan hadis. Saya takut menjadi apa? Saya takut dengan ancaman ayat Al-Quran yang di sana ancamannya bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Tetapi saya juga mengajarkan hadis Nabi. Saya khawatir kalau yang saya sampaikan itu hadis palsu, maka saya ucapkan di awal.
diucapkan di awal apa? Ancaman orang yang mengajarkan, menyebarkan, apalagi buat-buat hadis palsu. Ya. Menyembunyikan hadis, menyembunyikan ilmu, ancamannya berat. Menyebarkan hadis palsu juga berat. Jadi dua-duanya. Maka hati-hati. Sekarang orang kan enggak. Dikit-dikit katanya hadis. Hadis siapa dulu, ya? Di sana ada utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Orang Cina bangga. Ternyata hadis palsu. Di situ disampaikan Rasul lagi coba. Ya, orang Muslim, Rasulnya mengatakan ke Cina katanya. Padahal hadisnya dari mana? Hadis palsu. Hati-hati. Ya, orang Cina nanti bangga karena Islam mengajarkan demikian. Kan ternyata hadis palsu. Kalau menuntut ilmu apa dulu? Kan begitu. Ya, ilmu pun ilmu apa dulu? Kalau mungkin ilmu teknologi mungkin ya iyalah ngakuin Cina maju. Kan begitu. Silahkan. Kalau ilmu agama, ya Madinah lebih afdol, masih banyak ulama. Mekah masih banyak para ulama. Ya, walaupun ya di Cina pastinya ada orang Muslim alim. Tetapi kan dinisbatkan itu ilmu agama, jelas di kotanya Nabi masih banyak para ulama. Ya, nah itu. Yang salah bukan masalah, salah ketika dinisbatkan perkataan itu kepada Rasul. Dan saya pernah baca sendiri majalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu, gitu. Ke negeri ini tadi, gitu kan? Nah, riwayatnya siapa? Nggak ada. Nah, itu dia. Hadis itu sudah ada riwayatnya. Sudah ada riwayat siapa yang meriwayatkan. Diteliti. Sehingga nggak gampang orang mengatakan. Hadis-hadis Nabi itu ada sanadnya jelas. Makanya Abu Hurairah itu khawatir. Kalau saya nggak menyampaikan hadis, saya khawatir terkena ancaman tentang apa? Menyembunyikan ilmu, ancamannya neraka. Kalau saya menyampaikan ilmu, tapi nggak hati-hati, khawatir kena ancamannya juga neraka. Kenapa? Menyebarkan hadis palsu. Sehingga beliau sangat hati-hati. Ya, nah itu. Maka dari situ kita ya untuk apa? Untuk ya berhati-hati di dalam kita mengajarkan hadis Nabi. Kalau dia mengatakan tuntutlah ilmu, ya, atau dia mengucapkan kata-kata, silakan, tetapi jangan sandarkan disandarkan ke Rasul. Kenapa? Setiap yang disandarkan ke Rasul itu ada sanadnya, ada riwayatnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tidak setiap apa yang disampaikan, oh ini dari Rasul, tidak. Nah, di antara keutamaan yang lain tentang Abu Hurairah, pernah suatu ketika Abu Hurairah itu pagi-pagi, ya, jam-jam 9 lah, jam 8, jam 9 pagi. Dan itu beberapa hari setelah Rasul wafat. Saking sedihnya, Abu Hurairah itu ke pasar, jemaah. Di pasar apa dikatakan Abu Hurairah? Dia mengatakan, kaum muslimin, tahu nggak sekarang lagi bagi-bagi warisannya Nabi, begitu. Karena beberapa hari setelah Rasul wafat. Orang-orang yang di pasar, siapa yang nggak mau ketinggalan, pastinya pengen dapat warisannya Rasul. Ya, yang jualan sayur, yang jualan pakaian, yang jualan kelontong lah begitu. Di mana? Itu di masjid, cepat. Gitu kan. Maka banyak warung-warung di pasar pada tutup, coba. Cepat pengen dapat warisannya Rasul. Siapa yang nggak pengen? Semuanya langsung tutup, yang jualan sayur tutup, yang jualan gorengannya tutup kalau ada. Segera mereka datang ke masjid. Ketika datang ramai-ramai ke masjid, kok nggak ada? Mana warisannya Rasul? Kemudian Abu Hurairah di belakang. Gimana, udah dapat belum? Dapat apanya? Mana warisannya Rasul katanya? Yalah, kalian dapat apa di masjid? Lah itu orang lagi bermajelis ilmu. Ada yang lagi ya mudzakarah tentang ilmu agama, lagi sedang mengajarkan, lagi majelis taklim, ya. Kemudian apa? Kata Abu Hurairah, itu warisannya Rasul.
Majelis ilmu itu warisan Rasul, mengajarkan ilmu agama itu warisan Rasul. Kamu apa? Cari, dapatkan warisannya Rasul itu dengan belajar ilmu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan, Abu Hurairah membawakan hadis, karena Rasul mengatakan ketika itu, innal anbiya'a la yuwarrithu dinaron wala dirhama. Para nabi dan rasul itu tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi harta, walakin yuwarrithul ilma, tetapi mereka itu mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bi akhdhil wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisannya nabi itu, maka dia sungguh telah mengambil warisan yang berat, yang besar. Warisannya apa? Ngaji, gitu sama. Ya, akhirnya pedang, bubar lagi akhirnya jangan. Ya, jualan lagi. Nah, kemudian Abu Hurairah juga diantaranya berjihad, ya. Sebelum Rasul wafat beberapa kali ya ikut serta dalam jihad bersama Rasul. Bahkan ketika Rasul wafat dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, maka beliau pun ya ikut bersama rombongan ya pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Contohnya ketika perang ya memerangi orang-orang yang murtad. Karena ketika Rasul wafat banyak orang yang murtad. Ya, banyak orang yang murtad. Ya, kecuali 3 tempat. Ya, kaum muslimin Madinah, kaum muslimin yang ada di Taif, dan kaum muslimin yang ada di Mekah. Ya, mereka kaum musliminnya kuat setelah Rasul meninggal dunia. Tapi yang di Yaman, yang di Bahrain, yang nabi palsunya keluar, itu ya banyakkan dari luar 3 tempat itu. Maka Abu Hurairah pun ikut ya memerangi orang-orang yang murtad sehingga mereka kembali lagi ke agama Islam. Ya. Nah, adapun keutamaan yang lain, ketika beliau masuk Islam, dia masih punya orang tua ibunya. Kemudian dia datang ke Rasul minta agar didoakan, agar orang tuanya ibunya masuk Islam. Maka Rasul mendoakan dan akhirnya ibunya pun masuk Islam. Kemudian yang terakhir, bahwa Abu Hurairah ini Rasul telah mengatakan beliau ini adalah seorang muslim. Kalau kita yang mengatakan saya muslim kan kita sendiri. Atau ya yang mengatakan kita muslim kan kita sendiri. Ya, atau orang tua atau siapa. Tapi Abu Hurairah yang mengatakan dia seorang muslim adalah Rasul sendiri. Karena kisahnya tentang Abu Hurairah ya, itu ketika itu Abu Hurairah itu biasa dekat sama Rasul. Suatu saat Abu Hurairah kok agak jauh, kalau duduk jauh. Rasul aneh nih. Ini biasanya Abu Hurairah dekat nih, kalau duduk dekat saya nih. Kenapa jauh nih? Maka ditanya oleh Rasul, kenapa kamu kok hari ini kok jauh-jauh begitu Abu Hurairah begitu? Maka Abu Hurairah mengatakan kuntu junuban. Ya Rasul, saya junub ya Rasul. Saya sedang junub ya Rasul. Wa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Saya tuh enggak enak. Saya duduk dekat dengan engkau sedangkan saya lagi junub ya Rasul. Maka Rasul mengatakan subhanallah. Innal muslima la yanjus. Maha suci Allah. Seorang muslim, siapa muslim di sini maksudnya? Abu Hurairah di antaranya. Rasul mengatakan seorang muslim itu tidak najis. Maka kamu dekat sama saya nggak apa-apa. Nggak najis seorang muslim. Begitu. Maka aneh hari ini yang mengatakan, ya kalau muslim bukan golongannya najis, repot. Yang habis sholat dipel nanti. Gitu kan dikatakan apa? Oh itu tadi sholat di sini. Iya, oh bukan dari golongan kita, dipel. Kenapa? Najis. Repot. Ya. Padahal seorang muslim tidak najis. Kemudian juga persaksian Rasul bahwa Abu Hurairah orang yang semangat di dalam belajar ilmu agama. Rasul mengatakan bahwa ya beliau ini ya ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Saya melihat engkau adalah orang yang semangat di dalam mendengarkan
hadis-hadis dari saya, maksudnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah, dan beliau pun ya meninggal dunia di kota Nabi, di kota Madinah, di umur 78 tahun, dan ilmu yang beliau bawa, ya, yang beliau sampaikan sampai hari ini kita hidup sangat banyak dari hadis-hadisnya, ya. Bahkan beliau sahabat satu-satunya yang paling banyak, bahkan dikatakan sebagai Amirul Mukminina fil hadis, pimpinannya orang mukmin dalam hadis Nabi. Ya, kenapa? Karena semangatnya beliau di dalam ya mendengar hadis Rasul dan mengajarkan kepada umat Islam sampai hari ini, dan semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah memberikan manfaat kepada ya umat Islam secara umum dan juga kita semuanya yang membaca hadis-hadis Rasul lewat apa? Lewat dari beliau. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.